Alhamdulillah. Wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wa ala la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Kita sampai pada sesi yang menentukan. Jadi kalian harus betul-betul seksama karena ruh dari Kukerta ini ya saat ini ya Anda tidak bisa atau tidak ada artinya Anda mengikuti pembekalan sampai dari awal sampai akhir, kemudian Anda ikut KKN sebulan penuh, itu tidak ada artinya kalau Anda tidak bisa membuat laporan Kukerta. Nah, saya akan secara singkat ya, gampang kok memahami sistematika ini, gampang sekali. Tinggal nanti kalian melakukan di lapangan apa enggak gitu aja. Kalau ini hanya dibahas, kemudian didiskusikan, kemudian dipahami tanpa dilakukan ya enggak ada artinya. Ya, tolong perhatikan ya, saya akan enggak banyak menjelaskan masing-masingnya, karena memang ini gampang, sudah bisa dilakukan. Asalkan datanya ada. Data yang Anda kumpulkan ada, sudah Anda tulis, baru kemudian Anda akan bisa melakukan membuat laporan ini. Oke ya. Bisa dilihat share screen saya? Bisa, Prof. Oke. Jadi nanti ini minggu pertama, kita selaku DPL akan melakukan monitoring. Ya, monitoring apa yang kalian lakukan di lapangan. Jadi kita nggak bisa apa-apa, selaku DPL itu jaraknya jauh. Kita nggak mungkin datang ke lapangan. Ya, karena memang era pandeminya ini. Yang pertama, yang kedua, wilayahnya ini kan sangat luas, ya, seluruh Indonesia. Nggak hanya di Jawa Timur ya, tapi juga di wilayah luar Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam minggu pertama, Anda betul-betul melakukan pendataan, melakukan narasi ya, Anda tulis. Jadi nanti minggu pertama DPL akan meminta laporan berupa narasi. Jadi nanti Anda menarasikan, melaporkan aset desa atau aset pesantren atau aset lembaga. Jadi apa yang ada di desa itu Anda narasikan. Kemarin mungkin materi 5 aset sudah ya? Udah. 5 narasi itu yang menjadi bahan aset manusia, ya, aset sosial, aset fisik, aset keuangan, dan aset apa? Aset alam ya. Nah, Pokoknya 5 itu harus Anda pahami betul. Di desa itu pasti ada 5 aset. Ya, nggak ada aset yang ke-6, ya, kecuali ada temuan baru. Makanya Anda lihat bagaimana manusia di sana, aset manusia itu. Mulai dari lurah atau kepala desa, kemudian kepala dusun, kemudian lembaga-lembaga yang ada di sana, mulai dari takmir, kemasjidan, TPA, sekolahan, lembaga-lembaga non formal. Anda potret semua itu ya, Anda tulis aset-aset desa yang dimiliki desa ini apa saja. Ya, aset manusianya. Kemudian aset alamnya apa? Anda pasti bisa melihat berapa luas sawah,
Tegal, mungkin ada sungai, ada gunung, ada pepohonan, ada hasil alam yang ada di sekitar situ, itu bagian dari aset. Maka Anda bisa menyimpulkan desa ini masuk kategori makmur. Nah, kemudian aset fisik itu juga ada potret juga. Bagaimana jalannya, bagaimana kondisi rumah mereka, bagaimana sanitasi mereka, semuanya ada potret. Sampai dengan aset keuangan, ya, berapa pensiunan, berapa pegawai, berapa guru, berapa orang yang kerja di swasta, berapa yang di pabrik, berapa yang nganggur misalnya. Itu data-data harus Anda kumpulkan, ya. Itu yang paling penting itu, ya. Jadi nanti akan tergambar semua potensi atau aset yang dimiliki oleh desa atau lembaga pesantren yang didampingi. Ya. Jadi nanti ini penting, ya, penting untuk Anda dalam menulis jurnal. Jadi nanti Anda nulis jurnal tentang apa, itu bergantung di minggu pertama. Kalau data Anda lengkap, data Anda kaya, Anda mau nulis apa? Mungkin nulis soal moralitas pemuda, mungkin nulis soal keterbelakangan mental masyarakat desa, atau keunggulan yang dimiliki oleh pemuda desa, keunggulan yang dimiliki oleh anak-anak desa, karena mereka semuanya rata-rata berprestasi. Atau bagaimana kegiatan TPA di desa yang bisa melahirkan anak-anak yang bebas buta huruf Al-Quran. Atau bagaimana peran orang-orang kaya yang ada di desa. Banyak sekali itu. Tinggal Anda milih yang mana, salah satu saja, ya. Salah satu saja yang kalian anggap itu penting untuk diangkat. Makanya sejak awal Anda harus sering berdiskusi. Kira-kira tema apa yang mau Anda angkat untuk dijadikan jurnal itu. Ya. Jadi Anda bukan hanya datang KKN, makan, nyantai, tidur, senang-senang gitu, enggak. Anda harus menemukan topik yang khusus, yang spesial, yang bisa Anda tulis. Karena ini taruhannya lembaga, ya, lembaga Seteali. Yang kedua, taruhannya kalian, ya, kalian 5 orang, 7 orang ada di situ. Kalau tidak menghasilkan sesuatu yang berkualitas, sama saja Anda pindah tidur, pindah makan, pindah nyantai. Ya, saya kira itu, ya, itu penting minggu pertama itu. Kalau Anda minggu pertama itu gagal semua. Tapi kalau minggu pertama Anda menawan, bisa memperoleh data semuanya, Anda mau nulis apa sekarang? Ibaratnya Anda ini wartawan sekarang. Mau nulis soal apa? Itu semuanya ada bahannya. Ya, makanya minggu pertama Anda nggak boleh santai-santai. Sering ke lapangan, sering diskusi, kalau malam sering berdialog dengan teman-teman. Pasti banyak hal, bisa jadi puluhan, ya, puluhan tema. Tapi mana pilihan tema yang tepat? Oke, itu yang pertama, ya. Minggu yang kedua, ketika Anda sudah menemukan di minggu pertama tentang aset-aset desa, itu pasti Anda menemukan problem. Problem apa yang ada di desa itu? Anda harus menemukan itu. Seminggu harus ketemu itu. Anda mau menyelesaikan apa? Makanya minggu kedua, DPL akan meminta kepada Anda untuk apa yang bisa Anda narasikan untuk problemnya itu. Jadi Anda sudah bisa jawab itu. Apa? Problemnya apa di desamu itu? Oh, Pak.
tentang kenakalan remaja. Oh, tentang aset desa yang semakin hari semakin menipis. Oh, moralitas pemuda yang semakin hari semakin rusak. Oh, ketidakpedulian masyarakat desa terhadap pendidikan anak-anak. Banyak sekali itu ya. Itu harus Anda temukan satu saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kita minta satu. Ya, waduh banyak Pak. Mana ini ya, bingung saya. Nggak boleh bingung, harus istikharah ya. Istikharah kalau memang bingung. Hasil diskusinya itu harus mengerucut. Bingung jangan 10 masalah ya. Kalau bingung itu 2 saja, salah satu di antara 2. Pilih salah satu. Nah, yang kedua yang paling penting adalah langkah-langkah untuk menyelesaikannya itu seperti apa. Jadi nggak hanya menemukan problem ya, tapi harus Anda mampu menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan problem itu. Makanya nanti Anda bisa di minggu kedua itu sudah tergambar itu problem intinya apa yang ada di desa, lembaga atau pesantren itu. Dan Anda bisa merumuskan langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan problem yang dihadapi. Ada urutannya, langkah-langkahnya ada itu. Ya, bukan dari langit ya. Wis Pak, pokoknya menurut saya ini sudah. Ya terus langkahnya gimana? Wah, enggak tahu, pokoknya nanti cara begini. Saat desa dikasih obat saja nanti kan pinter semua. Nah, misalnya begitu ya. Anda harus menunjukkan langkah-langkahnya. Langkah kecil, kemudian menjadi langkah besar, dan akan terselesaikan. Contoh konkret misalnya anak sak desa nggak ada yang bisa baca Quran. Itu kira-kira langkahnya apa itu kan? Nggak mungkin langsung bim salabim disulap jadi anak yang bisa baca Quran kan? Gimana caranya itu? Langkahnya gimana? Langkah-langkah kecil Anda harus mulai itu. Misalnya Anda melakukan pendataan terhadap anak-anak yang ada di yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu pendataan, langkah pertama. Yang kedua, mungkin mengklasifikasikan anak yang nggak bisa baca. Tolong dimatikan itu. Tragedi apa tuh? Tolong dimatikan ya. Biar terakhir. Ini siapa itu? Mas Ilham. Mas Ilham, dimatikan mic-nya Mas Ilham. Mengganggu sekali Mas Ilham. Minta tolong. Oke. Terima kasih Mas Ilham. Nah, kemudian kalau problem sudah, langkah-langkahnya sudah, nah, makanya nanti akan muncul rumusan langkah-langkah efektif. Ya, tadi itu kalau sak desa nggak bisa baca Quran, Anda data dulu, pendataan. Yang kedua, baru pengklasifikasian. Sak desa itu yang sudah terdata 50 anak. Oh, ternyata nggak bisa baca Quran sama sekali itu anak 40 misalnya. Oh, yang 10 sudah bisa, tapi sedikit-sedikit. Makanya nanti pembedaan, oh ada yang ternyata sama sekali nggak kenal huruf itu, nggak kenal. Itu ada 20. Berarti ada anak 10, 20, dan 20 ya. Itu gimana caranya memperlakukan? Tentu harus beda ya. Pendampingannya beda, kan? Jalan keluarnya berbeda antara anak 10, 20, dan 20 berikutnya itu. Nah, itu langkah-langkah efektif itu. Ya, mungkin Anda mengadakan pelatihan baca Al-Quran dengan cepat misalnya. Jadi nanti Anda di laporan atau jurnal itu Anda sudah bisa menunjukkan bahwa problem utama desa ini adalah anak-anak muda usia-usia produktif tidak bisa baca Quran. Terus Anda bisa menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya itu. Dalam sebulan atau mungkin bahkan dalam 2 minggu,
dengan pelatihan baca Quran yang kita ciptakan, kita susun, itu ternyata 2 minggu bisa efektif untuk membaca Al-Quran. Atau kalau sebulan nggak mungkin, nggak bisa, karena nggak mungkin ya bisa membaca Al-Quran sebulan. Mas Ilham, tolong Mas Ilham. Mas Ilham Hakim. Apa yang sih nggak gorengan? Ya boleh asam, boleh bayam, boleh sayur-sayur boleh lah. Pokoknya sayur-sayur. Sudah ya? Masih ada trouble lagi nggak ini? Ikan. Oke ya. Jadi nanti ini adalah taruhan Anda ya, taruhan Anda untuk bisa membuat jurnal itu di sini nanti. Ya, buat jurnal yang sebagus mungkin karena memang problematik ya. Jurnal itu berangkat dari problem. Kalau nggak ada problem nggak akan muncul jurnal. Minggu kedua itu ya. Minggu ketiga sekarang. Minggu ketiga Anda sudah melakukan aksi konkret. Sudah bisa menjawab. Minggu ketiga itu apa yang kamu lakukan? Ini Pak, saya sudah punya langkah-langkah empirik. Langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh desa, lembaga, atau pesantren. Ya, jadi minggu ketiga Anda sudah melakukan aksi ya. Jadi kalau Anda misalnya KKN tanggal berapa ini? Saya tanggal 10 ya. 10 KKN. Berarti Anda tanggal 10 itu minggu pertama, 17 minggu kedua. Berarti 24 itu Anda sudah melakukan aksi. Enggak misalnya. Kalau tanggal 1, berarti 1 harus tanggal berapa? 3 ya. Nah, 3 aja. Kalau kita tanggal 3 sudah di lokasi, tanggal 3 itu minggu pertama itu. Maka tanggal 10 itu sudah menemukan problem dan melakukan langkah-langkahnya. Terus tanggal 17 Anda sudah melakukan aksi konkret. Ya, minggu kedua, minggu ketiga itu Anda sudah bisa melakukan aksi untuk menyelesaikan problem. Langkah-langkahnya jelas. Ya, hari pertama, hari kedua kan ada sisa 2 minggu itu. Maka sisa acara hari 2 minggu itu 14 hari itu Anda sudah bisa ngomong itu, sudah bisa menunjukkan langkah-langkahnya. Hari ke-14 melakukan ini Pak, hari 15 ini Pak, 16 ini, 17, 18 sampai tanggal 30 itu. Anda sudah bisa melakukan penjelasan kepada DPR. Jelas ya? Jadi minggu ketiga Anda sudah melakukan aksi. Nah, yang terakhir itu minggu keempat. Ini tahapan yang sangat menentukan. Tahapan untuk menulis jurnal. Anda sudah dibantu tadi itu. Minggu pertama sudah ketemu asetnya. Nah, pada minggu kedua Anda sudah menemukan problemnya dan langkah-langkahnya. Pada minggu ketiga Anda sudah dibantu oleh aksi Anda di lapangan. Maka pada minggu keempat Anda menuliskan minggu pertama, kedua, dan ketiga itu Anda tulis hasilnya. Jadi kita minggu keempat, kalau Anda KKN-nya mulai tanggal 3, berarti tanggal 3, 10, 17, kita 24 sudah bisa membaca jurnal Anda. Jadi minggu keempat Anda menulis jurnal. Teknisnya Anda bisa melaporkan jurnal yang siap dipublis, siap
terbitkan. Siap dipublis itu maksudnya siap untuk Anda sudah punya jurnal yang mau Anda tuju. Jadi Anda sudah bisa menulis di jurnal itu abstrak, pendahuluan, metode pendekatan, hasil dan proses di lapangan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ya, nah yang semester 7, yang lalu 6 ya, berarti sekarang semester 7, itu sudah bisa membuat abstrak, sudah bisa membuat pendahuluan, sudah bisa menuliskan metode pendekatan, bahkan hasil dan proses di lapangan sudah bisa dituliskan. Bahkan yang terakhir bisa menulis kesimpulan dan daftar pustakanya. Ya, jadi minggu keempat, makanya Anda nulisnya itu harus dicicil ya. Kalau sudah minggu kedua, berarti Anda sudah bisa menuliskan. Ada anak khusus yang menulis tentang jurnal. Ya, pada minggu kedua sudah bisa menuliskan problemnya apa, langkah-langkahnya apa. Jadi pada minggu keempat itu jurnalnya sudah tuntas. Cepat ya. 3 bulan itu 3 minggu itu sangat cepat sekali. Tapi kalau waktu itu Anda manfaatkan, 3 minggu itu sangat lambat. Sangat panjang ya. Oke, saya kira itu ya. Penulisan jurnal. Minggu-minggu pertama. Nah, secara teknis nanti akan kita minta untuk masing-masing individu untuk menulis field note. Field note masing-masing individu harus punya, harus bisa menuliskan. Fokus ya. Nanti field note itu bisa bermanfaat untuk penulisan jurnal. Ya. Makanya kalau field note Anda itu bagus, sangat membantu penulisan jurnal. Field note ya, hati-hati nulis field note bukan menulis catatan harian. Karena field note itu sudah ada problem di dalamnya. Problem yang mau diangkat. Anda nulis tentang buta huruf Al-Quran sedesa. Wah, itu Anda tulis field note-nya itu. Jadi data-data Anda sudah menunjukkan tentang misalnya satu desa itu jumlahnya 200 orang. 200 orang atau 100 kakak. Di antara 100 kakak itu ternyata ada 50 anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, itu detail sekali itu. Sampai Anda bisa menentukan anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran itu latar belakangnya apa. Umumnya mereka anaknya orang kaya yang nggak bisa baca Quran. Nah, itu yang menarik itu malah. Anak yang rumahnya bagus, sawahnya luas, justru anak-anaknya nggak bisa baca Quran. Oke ya, itu fokus nanti. Masing-masing individu, masing-masing mahasiswa punya catatan khusus untuk field note. Oke, field note itu nanti sekali lagi bisa membantu kerja kelompok untuk membuat jurnal. Nah, itu laporan individu ya. Individu harus Anda laporkan dalam bentuk field note. Saya minta satu field note tapi mendalam itu lebih bagus daripada banyak field note. Berapa field note-mu? Oh, saya buat 10 field note, Pak. 10 field note tapi ngambang semua. Itu enggak ada artinya bagi penulisan jurnal nanti kalau banyak field note tapi enggak mendalam informasinya. Ya. Silakan Anda boleh buat 1, boleh buat 2, tapi datanya mendalam. Ya. Data tentang keunggulan
desa di bidang skill misalnya, skill pemuda desa. Anda bisa mendata itu sak desa itu, skillnya apa saja. Oh, skillnya ternyata bisa anak-anak muda jadi tukang, pinter komputer, ada yang pinter dandani laptop, ada yang pinter dandani jam, ada yang canggih di dalam, bahkan ada yang bisa membuat program misalnya. Itu skill-skill itu Anda kumpulkan, itu Anda jadikan data. Jadi Anda bisa ngomong itu. Ternyata di desa ini ada 5 dusun. Ternyata di 5 dusun itu ada masing-masing 3 anak yang pinter di dalam teknik informatika. Nah, kalau sudah ada 4 kali 3 berarti 12 anak. Nah, data tentang 12 anak itu Anda tahu semuanya. Itu aja sudah jadi bahan untuk Anda membuat jurnal. Oke ya, saya kira itu cukup materinya. Nanti bisa saya bagi, share. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya menyampaikan teknis untuk membuat jurnal. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, Ustaz. Untuk field note itu tulis tangan atau ketikan, Ustaz? Tulisanmu itu kan nggak semuanya bagus ya. Apalagi mungkin, Ustaz. Nah, ya sudah bukan mungkin ya, pasti itu ya. Saya juga laki-laki, tulisan saya nggak bagus juga. Nah, maka ada 2 cara nanti. Bisa Anda kirim ya, kan sekarang ada WA toh? Anda bisa kirim lewat WA atau lewat email boleh. Jadi masing-masing individu bisa ngirimkan mungkin secara berkelompok ya, bisa ngirimkan ke DPL, nanti DPL akan baca dan akan memberikan masukan ketika monitoring itu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Tertulis ya, Anda tertulis, bukan tertulis tangan ya, tapi tertulis dalam bentuk ya, kalau dulu kan di print out. Nah, sekarang kan nggak di print out, dilihat cukup via WA saja atau lewat email ya. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, langsung saya sampaikan ke jurnal. Nah, ini yang saya maksud dengan sistematika membuat jurnal. Terlihat ya? Nah, Ustaz, terlihat. Oke, saya langsung saja itu. Mungkin yang semester 6, sekarang semester 7, sudah tahu ya. Meskipun belum melakukan 100%, tapi di dalam kerangka besar dalam menulis jurnal. Yang pertama ya, Anda harus menuliskan judul. Buatlah judul yang unik dan menarik, sehingga orang ketika baca itu langsung tersengat untuk ingin baca. Nah, makanya buat judul yang bagus, ya, judul yang unik, judul yang menarik. Judul jangan terlalu panjang, cuman jangan terlalu singkat. Ya, silakan. Nanti di minggu kedua Anda sudah bisa membuat, sudah bisa berkonsultasi ya dengan DPL. Ya, jadi minggu kedua Anda sudah bisa ancang-ancang ya membuat jurnal, sudah bisa berdiskusi dengan DPL. Judul. Yang kedua, nama-nama penulis dan institusi. Kelompokmu siapa saja? Ya, makanya jurnal itu
penulisnya harus jelas siapa saja yang punya kontribusi. Ya, kalau ada 5 orang, nggak apa-apa, silakan tulis 5. Kalau ada, silakan nanti masukkan DPL ya. DPL harus Anda masukkan loh. Sebagai salah satu penulis, karena dia yang membimbing. Dia berkontribusi. Kemudian yang berikutnya adalah abstrak. Ya. Kembali kepada Mas Ilham. Coba di-kick. Ini ada iklannya. Sudah, iklannya belum selesai. Oke, kalau sudah Anda bisa menuliskan abstrak ya. Abstrak itu bergantung sama jurnalnya. Jurnalnya berapa biasanya mintanya. Kalau jurnalnya minta 150 ya 150. Kalau jurnalnya minta 200 ya tulis 200 kata. Kalau minta maksimal 250 ya 250. Makanya Anda sejak sekarang itu sudah mulai browsing jurnal. Jurnal pengabdian mana yang kira-kira mau saya upload tulisan kita. Sekarang Anda nyari-nyari aja ya, sambil santai Anda nyari-nyari. Sambil ngobrol, sambil santai. Ini kan ada waktu 2 minggu ya. Sejak sekarang ada waktu 2 minggu itu nyari-nyari. Jadi jangan sampai nanti ketika minggu ketiga ditanya, jurnal apa yang mau Anda tuju? Waduh, saya belum cari, Pak. Waduh, ini kiamat ini. Karena apa? Anda sebelum nulis itu harus tahu jurnalnya. Jangan tulisannya jadi baru nyari jurnal. Paham ya? Jadi Anda sekarang mulai nyari jurnalnya, karena apa? Sistematika jurnal itu sama. Ya, silakan mulai sekarang Anda nyari jurnal. Makanya sambil santai itu ya. Jurnal itu berapa kali? Berarti jurnalnya ini berkelompok, Ustaz, pengerjaannya, Ustaz. Ya iya, Re. Ini namanya jurnal kelompok ini. Oh, siap, Ustaz. Bukan satu-satu loh ya. Bukan satu orang, satu jurnal loh, enggak. Ya. Kurung-kurung wis salah paham gini. Kecuali kalau kalian sendirian, ya sendirian yang gawe dhewe. Salahnya milih sendirian, ya. Makanya fungsinya kelompok kan di situ. Ya, semuanya serba Anda kerjakan sendiri kalau Anda memang sendirian. Perjuangan. Ya, perjuangan itu. Apa-apa, nanti kan nilainya tinggi itu. Nilai perjuangannya maksudnya. Oke ya, abstrak. Cara membuat abstrak bagaimana? Nggak apa-apa, nanti kita bisa bimbing. Kamu bisa nyari-nyari. Kemarin sudah saya bimbing toh selama semester 6 itu bagaimana cara membuat abstrak. Kemudian yang terakhir, biasanya di abstrak itu ada keywords atau kata kunci. Biasanya 5 saja itu ya. 5. Kalau misalnya Anda buat tentang buta huruf Al-Quran misalnya, ya Anda tulis saja yang sering Anda kutip di dalam tulisan itu semuanya Anda bisa tulis itu. Buta huruf Al-Quran. Ya, desa Ngrojok. Ya, kemudian perjuangan membebaskan buta huruf Al-Quran. Nah,
Semuanya bisa Anda tulis ya. Yang penting 5 kata saja, 5 keywords. Oke, itu kerangka besarnya ya. Nah, sekarang isinya sekarang. Isinya di dalam jurnal itu ada namanya pendahuluan atau mungkin jurnal istilahnya latar belakang. Nah, jurnalnya minta apa nanti? Minta latar belakang, minta pendahuluan, ya silahkan Anda ikuti saja. Karena Anda yang punya kepentingan supaya tulisannya dimuat. Ya, Anda jangan khawatir ya. Tulisan Anda kalau bagus pasti dimuat. Dan ratusan, mungkin bahkan ribuan jurnal yang siap menampung tulisan Anda apabila Anda tulisannya bagus. Jadi harus optimis ya. Makanya Anda browsing jurnal-jurnal yang bisa memuat tulisan Anda. Ya, optimisme itu penting ya. Karena nggak semua lembaga loh, nggak semua lembaga menelurkan jurnal untuk dipublikasi. Itu enggak, belum semua perguruan tinggi punya itu. Steali ingin memulai ini tahun ini. Makanya ini enggak main-main ini, program pertama, pencanangan pertama untuk mempublikasi hasil KKN. Kalau dulu laporan KKN dibuat 100 halaman, 120, wis mari ngono ditumpuk, dirak. Sekarang enggak. Kalian enggak diminta laporan tebel-tebel. Kalian hanya diminta untuk membuat jurnal. Mungkin hanya 10, mungkin hanya 15 halaman. Ya, karena jurnal jarang yang membuat tulisan lebih dari 15 halaman. Dan 15 halaman itu sangat minim sekali itu. Karena informasi yang Anda punya dari Fieldnote tadi, dari 5 aset itu sangat kaya itu. Anda kalau serius menulis aset, 5 aset itu bisa ratusan halaman. Nah, ratusan halaman itu Anda peras menjadi satu jurnal yang hanya 10 lembar atau maksimal 15 lembar. Makanya di pendahuluan itu Anda nulisnya nggak panjang-panjang, mungkin hanya 2 lembar, menjelaskan keunikan dan keunggulan desa. Mungkin bisa juga menjelaskan keunikan dan kekurangan desa, karena yang Anda potret adalah kekurangannya itu. Ya, menjelaskan keunikan dan keunggulan desa dengan menunjukkan potensi yang ingin digali dan ingin diangkat. Nah, kemudian menunjukkan proses pendampingan. Menunjukkan proses pendampingan Anda selama sebulan itu apa saja, dengan menggali masalah dan akar persoalan yang ada di desa itu. Sehingga bisa diungkap menjadi sebuah potensi besar. Makanya Anda harus sering berdiskusi dengan teman, diskusi dengan Pak Lurah, sering dengan kepala dusun. Kira-kira persoalan apa yang menarik untuk diangkat ini, Pak? Karena ini menyangkut nama besar desa. Jangan sampai Anda membuat program yang menjelek-jelekkan desa. Itu pasti mereka tidak senang. Dan nggak ada untungnya ya. Anda meninggalkan dosa aja kalau menguliti kesalahan-kesalahan di desa. Justru Anda ingin bantu ya. Moralitasnya rendah, gimana cara moralitasnya tinggi? Buta huruf, gimana supaya bebas buta huruf? Lingkungannya kumuh, bagaimana menjadi lingkungan bersih? Kepedulian warga terhadap pendidikannya rendah, bagaimana cara Anda mengangkat supaya kepedulian warga terhadap pendidikan itu tinggi? Ya, jadi realitas itu Anda jadikan peluang untuk membesarkan desa itu. Anda buat amal jariah, buat sedekah. Ya kapan lagi Anda buat sedekah?
menjelang sarjana kalau nggak sekarang. Ya, jadi upayakan Anda mengangkat tema yang masyarakat desa itu senang kalau diangkat. Pasti Anda pulang ditangisi itu Anda kalau sampai bisa membuat masyarakat itu terbebas. Mereka bisa mewujudkan mimpi ya. Mimpi Anda bantu untuk bisa mewujudkan. Itu pendahuluan ya. Jadi Anda silakan jelaskan di dalam pendahuluan itu keunikan, keunggulan, potensi apa yang dimiliki oleh desa itu. Nah, Anda bisa nulis 2 lembar itu apik itu. Ya. Jangan nulis pendahuluan 5 lembar. Waduh, ini bahaya besar ini Anda. Nulisnya gak mari-mari itu ya. Makanya tulis yang poin-poin penting ya. Anda buat narasi keunikan apa saja di desa itu. Ya, desa ini berada di tempat yang strategis. Ya, di antara 5 desa itu desa ini tempat yang strategis. Nah, itu unik itu. Kemudian desa ini memiliki sejumlah aset. Asetnya apa saja itu? Oh, aset manusianya bagus, alamnya bagus, keuangannya bagus, aset ininya bagus-bagus semua. Nah, kemudian desa ini memiliki potensi yang besar. Potensi apa? Itu di antara 5 aset tadi itu Anda munculkan. Cuman di sini ada problem. Problemnya apa? Anda tunjukkan problemnya ini. Sehingga perlu ada langkah-langkah empirik. Nah, langkah-langkah empirik itu yang Anda jual untuk dipublikasi. Insya Allah ya, saya optimis kalian bisa. Karena sebulan itu waktu yang sangat panjang untuk bisa memperoleh masalah. Nah, yang kedua, metode pendekatan. Jadi untuk menggali masalah hingga muncul proses aksi itu harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu harus Anda lakukan sejak awal. Misalnya, Anda sudah melakukan persiapan untuk menggali masalah itu. Kemudian melakukan identifikasi aset. Ini kan sudah dilakukan itu minggu pertama. Dan kemudian mencatat segala sumber daya atau aset. Kan sudah Anda lakukan itu di minggu pertama. Kemudian merancang cita-cita sebagai harapan dan impian. Itu kan minggu kedua sudah muncul itu. Ketika Anda merumuskan problem dan rencana aksi itu ya. Tahapan-tahapan untuk memecahkan problem itu. Kemudian mewujudkan cita-cita dengan usaha-usaha real. Nah itu kan aksi itu. Aksi yang sudah Anda lakukan di minggu ke-3. Kemudian melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan itu. Nah, itu diantaranya wujud aksinya kan gitu ya. Anda ajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan jalan apa? Jalan bahu-membahu. Kemudian yang terakhir, itu Anda melakukan identifikasi keberhasilan atau kegagalan program ya. Kalau Anda melakukan itu berhasil, kenapa kok berhasil? Coba Pak Lembay aja. Sorry kok semua. Anda kalau sudah melakukan kegiatan, sudah selesai, itu Anda mengidentifikasi keberhasilan. Kenapa kok berhasil ini? Apa yang membuat faktor berhasil? Kok bagus sekali programnya ini? Kenapa kok bagus sekali itu? Nah, bisa jadi karena kemauan masyarakat tinggi, partisipasi perangkat desa itu bagus, ya, kemudian dukungan dari para stakeholder ya, baik dari takmir masjid, orang-orang kaya, atau masyarakat miskin,
itu partisipasinya tinggi itu. Makanya membuat berhasil. Atau sebaliknya ya, kenapa program ini gagal? Itu juga Anda harus menunjukkan, menguliti, ngoncei. Kenapa kok gagal ini? Ya mungkin karena partisipasinya rendah. Oh, karena dukungan Pak Lurah nggak ada. Ya, karena masyarakat menganggap sepele terhadap program ini. Atau mungkin karena ada bencana. Nah, misalnya gitu ya. Sehingga Anda bisa melakukan evaluasi kegiatan. Sehingga nanti bisa ditutup dengan penulisan laporan. Sudah selesai, tugas Anda selesai. A sampai Z sudah Anda tulis. Nah, ini namanya metode pendekatan. Tinggal Anda nyari teorinya. Teorinya siapa ini yang Anda pakai ini? Ya, kan ada buku-buku ya. Itu nanti yang dijadikan sebagai rujukan. Misalnya Anda punya buku teknik untuk memberdayakan masyarakat. Anda cari aja teknik memberdayakan masyarakat, teknik-teknik untuk memberdayakan masyarakat. Mungkin memberdayakan masyarakat perkotaan, ada pedesaan, ada pesantren, ada lembaga pendidikan, atau masyarakat terpencil, atau masyarakat pinggiran. Itu beda-beda kan cara untuk melakukan pendekatan. Oke ya, saya kira itu. Kemudian hasil dan proses di lapangan. Nah, hasil dan proses di lapangan itu Anda tulis. Bagaimana dinamika partisipasi masyarakat? Bagaimana dinamikanya? Temuan-temuan Anda di lapangan apa? Itu pasti muncul itu ya. Kalau ada kegiatannya pasti muncul. Yang repot itu kalau nggak ada kegiatan, ngarang-ngarang itu yang susah. Pasti muncul ya. Kalau ada kegiatannya pasti ada dinamika partisipasi masyarakat. Yang kedua, kebijakan dan kesepakatan masyarakat bersama. Kegiatan itu pasti Anda lakukan melalui rapat bersama. Anda melakukan kegiatan A itu karena memang ada kesepakatan, ada kebijakan dari masyarakat desa. Makanya sekali lagi, pendekatan LAR ini pendekatan yang melibatkan masyarakat. Ya, bukan mimpi Anda, kemudian Anda paksakan untuk menjadi kegiatan. Oke ya. Yang ketiga, langkah-langkah empirik untuk mewujudkan gagasan. Ini kan ditulis Anda. Kalau yang di bab metode pendekatan tadi, ini kan baru garis-garis besar saja. Tapi kalau ini sudah empirik. Langkah-langkah empirik untuk mewujudkan gagasan itu. Ya, melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang nggak bisa baca Quran, kemudian mengidentifikasi di antara anak yang tidak baca Quran itu variasinya seperti apa. Yang ketiga, melakukan pelatihan yang berbeda di antara 3 varian tadi itu. Ya, siapa saja mereka, namanya siapa saja, bagaimana potensi skillnya. Kemudian terakhir adalah analisis atas program yang dilaksanakan. Namanya analisis ya, Anda bisa melakukan kritik. Kenapa gagal? Kenapa berhasil? Siapa yang mendukung? Siapa yang tidak mendukung? Itu Anda bisa melakukan. Kenapa gagal? Mungkin karena partisipasinya rendah. Karena mungkin ada yang menjegal. Mungkin ada persaingan di antara mereka, sehingga salah satu di antara mereka nggak mau program ini jalan. Atau mungkin karena bencana, macam-macam itu ya. Nanti Anda di lapangan akan bisa tahu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ya nggak usah panjang-panjang ya. Mungkin kesimpulan nggak sampai 1 lembar.
cukup. Mungkin 1 lembar itu 75% lah ya, atau separuh gitu. Namanya simpulan ya simpulan. Jadi menyampaikan secara singkat program yang terbukti efektif dalam menggali informasi yang ada di masyarakat. Tunjukkan keberhasilan program itu. Bahwa program ini sangat efektif. Program ini hanya 2 minggu tapi bisa membebaskan masyarakat untuk bebas baca Al-Quran. Dan keberhasilan dalam menggerakkan masyarakat. Siapa saja yang menggerakkan masyarakat itu sehingga berhasil. Itu Anda tunjukkan, Anda tulis bahwa program ini berhasil karena memang ada upaya bersama masyarakat. Bukan 1-2 orang. Nah, keberhasilan program itu berawal dari penggalian potensi yang dimiliki oleh desa. Kenapa kok berhasil? Ya karena Anda bisa menggali potensi yang ada di desa lewat aset-aset tadi ya. Dengan menelusuri akar persoalan. Anda tunjukkan apa persoalannya, akar persoalannya apa. Sampai Anda bisa menggerakkan masyarakat. Dan mereka bisa berkontribusi bersama dalam menyelesaikan problem. Ya, jadi itu aja, garis-garis besar aja. Jadi bukan kesimpulan itu mengcopy paste apa yang sudah ditulis di sebelumnya. Tapi Anda rumuskan sendiri secara singkat di dalam kesimpulan itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Itu akhir-akhir. Menuliskan sumber yang dijadikan rujukan dalam jurnal. Ya mungkin Anda bisa menulis penelitian terdahulu ya. Bisa Anda munculkan. Kemudian menuliskan apa yang dikutip saja. Jadi Anda bisa menulis jurnal, menulis sumber buku yang Anda kutip saja ya. Artinya di halaman-halaman berikutnya itu yang Anda kutip saja. Jangan buku-buku yang Anda tidak kutip Anda masukkan. Itu nanti daftar buku yang nggak dibaca itu. Ya. Jadi silakan Anda kutip buku, jurnal yang Anda kutip saja. Jadi nggak banyak-banyak ya. Yang Anda kutip, yang Anda rujuk, itu yang Anda tulis. Jadi bukan agen jurnal Anda ini ya. Saat jurnal ditulis KB, padahal nggak dikutip. Oke, saya kira itu ya. Apa yang bisa saya sampaikan? Mungkin jamnya sudah hampir habis ya. Ada berapa lama? Berdialog. Untuk pembagian DPL kapan, Ustaz? Kalian ini sudah semuanya sudah menyetorkan nama desa dan pembagian kelompoknya enggak? Kayaknya Masih belum, Ustaz. Baru sebagian. Yang ini belum. Senengannya minta hak kewajibannya belum. Betul, Ustaz. Ya, tolong Anda selesaikan dulu nama kelompok, nama desa, kemudian sudah diajukan, baru nanti kita akan susun DPL-nya kemana saja. Nah, kalau nama desa, nama anaknya belum ada, terus DPL-nya ikut siapa kira-kira? Baru mimpi ya, kita baru mimpi nanti. Kita nggak berdasarkan mimpi ya, berdasarkan data. Datamu mana? Kalau memang ada 10 desa, nanti kita punya 5 DPL. Oh, berarti 1 DPL membawahi 2 desa. Nah, makanya sekarang tolong segera pastikan desa apa yang Anda tuju. Ya, ini karena mumpung longgar ya, sangat longgar ini menurut saya di era pandemi ini. Kenapa disebut longgar? Karena Anda diberikan kebebasan menentukan desa.
Sekarang ini Ustadz Basit wis gak golek desa, agak bebas, enak. Ya, kalian sendiri yang nyari. Nah, justru itu kalian leluasa untuk menentukan desa. Desa siapa? Wis kita tutup mata lah, desa apa itu. Entah desa itu kepala desanya temannya bapak Anda, temannya ibu Anda, atau mungkin bibi Anda menjadi kepala desa. Kalau itu yang Anda temukan lebih enak itu karena sudah ada pertemanan, ada persaudaraan, ada kekeluargaan. Atau Anda punya teman yang akrab di desa itu dan desa anak itu termasuk anaknya kepala desa. Oh, tambah enak lagi. Ya. Makanya nyari yang gampang. Wih, jangan dibuat sulit ya. Kalau Anda membuat sulit, ya berarti Anda sendiri yang membuat diri Anda sulit. Tolong permudah. Ya, gampang lah kalau memang Anda akrab dengan orang desa. Atau Anda kalau Anda ini orang desa, terus Anda mau KKN di desa Anda sendiri, kan pasti Anda ini nggak perlu dicurigai kan ya. Karena jaminannya kan Anda dikenal orang baik. Ya, sholat 5 waktu di masjid, bahkan kadang-kadang ngasih ceramah, ya, kadang-kadang bahkan Anda ini membantu TPA, bahkan Anda ini rajin membantu orang-orang desa, wah tambah gampang itu. Ya, jadi makanya kita sarankan Anda ini KKN di desa Anda sendiri. Ya, kalau Anda desa sendiri itu enak, semuanya serba ngirit ya. Connect. Iya, serba connect, semuanya gampang Anda itu, nyari data gampang, data 24 jam. Anda wis gak butuh kos, ya enggak? Makan ya di rumah, riwa-riwi ya sak desa muter ya, sambil sholat duhur dapat data, asar nanti dapat data, maghrib dapat data, isya dapat data. Oh, Anda dapat data 5 kali sehari itu. Itu kalau Anda ada 1 orang. Nah, kalau Anda ini 5 orang, data Anda melimpah sak gunung itu. Ya, makanya Anda ngirit sekali ini era pandemi ini, ngirit Anda. Wis gak ditarik kos, gak ditarik makan, gak ditarik biaya, gak ada transportasi, ngirit Anda ini. Nggak tahu yang jauh-jauh, misalnya rumahnya Flores, Melayu, Jawa itu gak rumahnya itu. Itu pertimbangannya lain lagi itu ya. Saya kepingin kita ini ingin lembaga itu Anda KKN di tempatnya masing-masing. Jadi kita nanti beragam itu. Bisa tahu, oh Kalimantan ada, Sumatera ada, Makassar ada. Ya, kemudian di mana? Di Aceh ada, di Ambon ada, di NTT ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada semua. Senang sekali itu data kita itu. Ya, tapi kalau senengannya kumpul yang bumbu mana wis nggak tahu, nggak bisa jawab. Ya, kita ini ingin memberi kelonggaran. Ya, mudah-mudahan kelonggaran itu bisa membantu Anda. Ya, kalau Anda di tempat lain, pertama bisa dicurigai. Yang kedua, Anda ini bisa dipandang sebagai orang yang mungkin sekarang pandemi, Anda ini dianggap penular. Sehingga Anda akan jaga jarak mereka itu sama Anda. Tapi kalau sesama desa kan enak ya. Wis tahu kabeh lah. Silsilah keluarganya juga bagus. Insya Allah Anda nggak dicurigai. Tapi kalau Anda di tempat lain kan curigai toh. Wah ini jenggot dikira ini teroris iki, mantan FPI iki. Nanti curiganya macam-macam itu. Ya. FPI dibekukan FPI. Makanya dianggap FPI kan ya kan dibekukan gitu loh, artinya dicurigai terus. Iya toh. Iya, makanya sejak awal masih ada waktu, silakan kontak, ketemu kepala desa yang Anda kenal, yang bapak Anda kenal, yang ibu Anda kenal.
Apalagi Anda punya kakek-kakek, buyut-buyut yang positif di mata masyarakat. Insya Allah Anda KKN itu diterima dengan lapang dada, semuanya nerima, senang bahkan. Ya, apalagi tawaran-tawaran Anda, iming-iming Anda bahwa desa ini kita akan publikasi lewat jurnal, Pak. Nanti dibaca se-Indonesia, Pak. Makanya kita ingin cari program apa yang menarik di sini sehingga orang Indonesia Raya ini bisa baca. Terkenal Pak kita nanti itu. Oh, tambah seneng Anda dipek mantu Anda sama kepala desa ini kalau gitu. Oke ya, masih ada lagi pertanyaan? Ustaz, Silakan. Yang alamat KN-nya kan boleh KKN atau penelitian di lembaga. Itu ruang lingkup berarti seputar lembaga ya, Ustaz? Ini lembaga, iya. Sak desa